sabilillah. Yakin kebutuhannya akan dipenuhi jika takwakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya kan yang bangun pondok, bangun masjid, bangun rumah, beli mobil, umroh berkali-kali, ya kiai yang tidak pernah kerja itu. Lihat kan begitu. Kan yang bekerja keras katanya ini bisa dapat uang banyak, enggak juga. Ya ada haji, bangun rumah ya ada kuat. Kemudian kebutuhannya masih bingung. Jadi ini Rasulullah yang mengatakan, kalau sudah betul-betul tawakal, pasrah kepada Allah, maka Allah yang menjamin rezekinya. Dalam Al-Quran, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupi. Ini janji Allah. Makanya orang-orang yang alim, yang ulama itu enggak sibuk bekerja, enggak. Sibuk apa? Sibuk berjuang fi sabilillah. Entah itu ngajar, entah itu mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah. Karena dia yakin ini urusan makan bukan urusan saya, tapi urusannya Allah Ta'ala. Tidak usah dipikirkan, bukan urusannya Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Jadi kita kadang sibuk ngurusin yang bukan urusan kita. Jadi cari makan itu sebenarnya bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Kita disuruh untuk berjuang menyebarkan agama Islam dan ilmu-ilmu Islam. Itu tugasnya. Urusan makan itu apa kata Allah? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di bumi ini yang nanggung rezekinya itu Allah. Cuman kita karena terlalu percaya dengan bekerja, akhirnya bekerja dulu baru makan. Ya tidak apa-apa juga, pakai keyakinan itu tidak apa-apa, tidak dosa. Cuman kalau yang di sini biasanya orang yang betul-betul bertawakal, semua kebutuhannya Allah yang mencukupi. Ada umpamanya, carilah kiai yang dapat bayaran resmi setiap bulan 2 juta, ada. Kayaknya tidak pernah ada, kalaupun ada itu jarang ya. Yang ada itu ya Allah langsung yang membayar. Entah menjual sesuatu yang tajat manjat itu mahal ya. Beli tasbih 100.000. Tiba-tiba ada orang tanya, bagus tasbihnya Kiai, bagus. Boleh dibeli? Boleh. Berapa Kiai? Terserahlah. Saya beri 2 juta Kiai, boleh ya. Padahal kalau nih 100.000. Banyak yang begitu itu. Kadang beli tanah 100 juta ya, 200 juta. Setelah dijual lagi jadi 1 miliar. Memang Allah yang begini yang ngatur ya. Kita kadang apal-apal beli tanah 100 juta mau dijual 250 juta itu sulitnya minta ampun. Karena apa? Karena tawakalnya itu lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngatur tibi melolo akhirnya ya sudah, terserah kamu, terserah kamu. Kata Allah begitu. As-Sabi an Abi Umar Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, ya fulan idza awaita ila firashika faqulillahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada fulan. Kata Nabi, wahai fulan, kalau kamu mau ke tempat tidur, ini mau tidur, maka doanya ya Allah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Allah, ya Allah, saya pasrah penuh diriku ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi, dan menghadapkan wajahku ini kepadamu. Jadi pasrah penuh itu juga ketika mau tidur. Fawwadtu amri ilaika, semua kuserahkan urusanku kepadamu. Jadi begitu orang pasrah itu. Walja'tu zahri ilaika, saya sandarkan punggungku padamu.
Jadi orang yang tawakal itu tidak banyak mikir ruwet ya. Kalau kita kan mikirnya ruwet, ada urusan begini pikir ruwet, aduh begini, aduh masalah, aduh pelanggan. Karena apa? Karena dipikir. Yang benar itu jangan terlalu banyak dipikir, biar tidak pusing, serahkan kepada Allah, biar Allah yang ngurus. Ini raubatan wa rahbatan ilaika, saya ini akan kusandarkan diriku ini kepadamu, mau senang mau kondisi senang atau kondisi takut, saya pasrah kepadamu. Begitu. Nah kita ini kebanyakan salah kaprah ya, pikir ada ini dipikir, ada itu dipikir, ruwet tak mampu, pelengan geblak setruk. Nah ini wis. Jadi ya urus TV mulu Allah ya. Yang benar itu bagaimana kata Rasulullah? Ya dipikir, cuman jangan terlalu, urusannya diserahkan kepada Allah. Penuh pasrah kepada Allah. Saya sudah ikhtiar begini ya Allah, sudahlah terserah Engkau. Saya selalu bersandar kepadamu, mau senang, mau sedih, mau kondisi takut, saya pasrah kepadamu. Begitu yang benar ya. Jangan kemudian diurus semuanya. La malja wala manja, la malja wala manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat yang baik untuk mengungsi atau berteduh atau berlindung kecuali kepadamu. Amantu bika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Saya iman kepada kitabmu, kepada kitabmu yang kau turunkan dan kepada nabimu yang kau utus. Nah ini fa innaka imitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Kata Nabi, kalau doa tadi itu dipasrah dibaca, maka jika pada malam itu kamu mati, maka kamu akan mati dalam keadaan suci. Kan enak ya. Sekarang rubah ya, kalau mikir sesuatu ya jangan ruwet-ruwet ya. Cek ruwet pelengan ongguan. Pelengan. Jadi pasrah kepada Allah. Ya biasa ikhtiar yang biasa. Umpamanya waktunya kerja ya kerja. Mau ada masalah ya dihadapi. Jangan kemudian aduh tak babah. Jangan gitu. Jangan bilang aduh tak babah, jangan. Tak babahku, Allah Ta'ala yang ngasih. Ya Allah Ta'ala juga yang ngasih solusi. Tak usah bilang tak babah. Wes ya Allah, saya sudah serahkan sepenuhnya kepadamu. Saya tak babah. Gitu, saya mikir ya diserahkan, pasrah penuh kepada Allah. Wa in asbahta khairan muttafaqun alaih. Apabila kamu dalam kondisi tidur itu kemudian bangun, maka asabata khairan, akan mendapatkan kebaikan. Tak pelengan lah istilahnya, kasarnya begitu ya. Kalau kita mau tidur sudah pasrahkan semua seperti isi doa tadi. Semuanya saya serahkan, urusan saya serahkan kepadamu. Saya mau senang, mau sedih, mau takut, semuanya saya bersandar kepadamu. Pasti akan Allah bantu. Mau pikir waktu tendung dipikir, ada masalah ini dipikir, tangi tendung itu pasti itu. Alang-alang ya. Lihat jam 12, kira-kira anak luser. Lihat jam 1. Ulang lagi, pusing lagi. Jam dilihat jam 2 sampai subuh begitu. Kenapa? Tidak pasrah penuh kepada Allah. Jelas serahkan kepada Allah. Sudah selesai, tak pelengan. Kalau mati dalam kondisi suci, kalau masih hidup bangun lagi, kita ini dalam kondisi tenang. Coba. Jadi sebelum tidur punya masalah, pokoknya walaupun tidak punya masalah, pokoknya kalau mau tidur sudahlah pasrah sama Allah, mau diapakan terserah. Ini Allah nanti yang ngurus. Jangan ikut ngurus semua. Pelengan ya, pelengan sompok. Makanya orang-orang besar itu, tokoh-tokoh atau kiai-kiai itu tidak pernah pelengan, kayaknya tidak pernah pelengan. Karena apa? Karena memang diserahkan sama Allah. Ada orang yang fitnah begini ya biarin, ya biarin, biar Allah yang ngurus. Pasrahlah ke Allah Ta'ala. Nah, pasrah fungkoannya full ya. Ada orang yang begini membenci ya dibiarin. Nanti Allah yang atur itu. Apakah orang yang membenci, yang zalim itu diberi ujian oleh Allah, diberi sanksi oleh Allah, ya urusan Allah. Umpamanya kita ada urusan mau diancam, ya pasrahkan kepada Allah. Jangan dipikir terlalu dalam ya. Kalau dipikir terlalu dalam, pelengan ya. Pelengan walaupun siapa pelengan. Makanya mulai sekarang coba.
lebih besar pasrahnya kepada Allah. Ya ikhtiar, cuman kita ini lebih lebih besar kepada Allah pasrahnya itu, tawakalnya. Oleh tangan pelanggan syarat. Kemudian as-samin yang nomor 8 an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Utsman. An Abi Bakr As-Siddiq Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy. Wa abu sahabatun radhiyallahu anhum, semuanya itu sahabatnya Nabi Muhammad. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin. Nah ini, jadi Sayyidina Abu Bakar itu pernah dikejar oleh orang kafir. Nah, setelah dikejar oleh orang kafir, sembunyi bersama Nabi di gua Sur, gua ular. Ini perhatikan baik-baik. Yang enggak tawakal pertama kali kan Sayyidina Abu Bakar ini. Nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'asaina. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu melihat kakinya orang musyrik yang mengejar itu ada di atas kepalanya. Jadi di gua itu kan bolong ya, ada ruangannya di dalam. Nah, di dalam ruangan itu ada bolongan yang tembus ke atas ke langit. Ketika Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ini sembunyi di gua Sur ini, sebenarnya orang anak Sayyidina Abu Bakar itu melihat kakinya orang kafir di atas, di lubang di atasnya gua itu melihat kakinya orang-orang kafir. Kemudian faqultu ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarna. Ketika umpama mereka orang kafir yang kakinya bisa dilihat dari bawah di dalam gua itu melihat ke bawah, sering ke bawah begini, maka Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar itu pasti terlihat oleh mereka dan akan dibunuh. Jadi umpamanya melihat ke bawah begini, oh ini Abu Bakar sama Muhammad ada di bawah di dalam gua ini. Seandainya melihat ke bawah. Nah ini, faqala ma zannuka ya Abu Bakrin. Jadi Sayyidina Abu Bakar mang ya ragu. Are man ngetela kemarin nih padena. Apa katanya Nabi ditegur? Abu Bakar, apa perasaanmu? Nyangka begitu, dah usah begitu ya. Apa katanya Muhammad? Ya Abu Bakar bisnaini Allah salisuhuma muttafaqun alaih. Abu Bakar, tenang. Ku lebih membianin dalam guni wa duaan macam. Tapi nomor telur ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak memberikan hatinya orang kafir untuk melihat ke bawah, ya tidak mungkin melihat. Jadi tenang saja. Ini namanya tawakal. Ini namanya tawakal yang luar biasa. Walaupun dalam kondisi terjepit dan ancamannya adalah kematian, kalau sudah tawakal pasrah kepada Allah, pasti Allah jaga. Apalagi cuman hanya soal makan ya, soal menghadapi masalah, soal akan mau dibunuh. Kalau Allah Ta'ala itu dipasrahi secara penuh, tawakal penuh kepada Allah, Allah yang jaga. Gini, makanya dasar ruwet-ruwet ya, mikir urusan dunia atau kehidupan tidak usah ruwet-ruwet, biasa aja. Semua serahkan kepada Allah, biar Allah yang mengatasi. Menyatasin tibi, berat sekali. Mulai sekarang kalau ada apa-apa pasrah kepada Allah. Jangan begini ya. Tanya banyak masalah ya, pasrah ke Allah Ta'ala. Mun beda orang, ada orang nangis gigig. Itu jangan dengan begitu ya. Ada orang, tidak ada orang ya pasrah kepada Allah. Mas, ada orang, ya pangeran lah, gak ya, ya megaya, hat nasihat, buat megawat. Tidak ada orang nangis. Ya, jangan ya tetap nggak dibantu sama Allah Ta'ala ya. Jadi
tetap walaupun ada orang, tidak ada orang, kalau punya masalah sudah pasrahkan kepada Allah. Ringan ya, ringan. Pikiran kita itu ringan, kemudian kita itu bisa beraktivitas dengan baik. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita lebih banyak bertawakal biar hidup ini jauh lebih tenang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.